Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebatku? Semoga anak-anakku sekalian berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian yang ada di rumah, pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu adalah Asia. Ibu adalah seorang guru di sekolah dasar di Kabupaten Luwu, tepatnya di SDN nomor 6 Kepe. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran kita pada hari ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya, ya Allah, lapangkanlah dadaku, permudahkanlah bagiku urusanku, dan lancarkanlah lidahku agar mereka faham pembicaraanku. Anak-anakku yang soleh dan soleha, marilah bersama-sama kita mendengarkan lantunan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2, yaitu Alhamdulillah aku bisa sholat. Adapun kompetensi dasar dari pembelajaran kita yaitu yang pertama, memahami tata cara sholat dan bacaannya. Kemudian, mempraktekkan sholat dengan tata cara dan bacaan yang benar. Adapun tujuan pembelajarannya adalah, yang pertama, siswa dapat menjalankan salat dengan tertib. Yang kedua, menunjukkan sikap disiplin sebagai implementasi pemahaman tata cara sholat dan bacaannya. Yang ketiga, menjelaskan urutan gerakan sholat yang benar. Yang keempat, menyebutkan bacaan sholat yang benar. Yang kelima, mengevaluasi gerakan dan bacaan sholat yang salah. Yang terakhir, melaksanakan sholat dengan tata cara dan bacaan yang benar. Anak-anakku yang soleh dan soleha, nah sekarang tibalah saatnya kita memasuki materi pembelajaran tentang tata cara sholat dan bacaannya. Nah anak-anakku sekalian, sebelum itu Ibu ingin tanya, siapa yang tahu berapa kali kita sholat dalam sehari semalam? Iya, pintar. Ya, jadi kita sholat sehari semalam sebanyak 5 kali. Nah, siapa yang tahu sholat itu rukun Islam yang keberapa? Iya, pintar. Jadi sholat adalah rukun Islam yang kedua. Sholat merupakan tiang agama. Barang siapa mengerjakan sholat, ia telah menegakkan agamanya.
Sebaliknya, barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agamanya. Salat adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap Muslim wajib melaksanakan salat 5 waktu dalam sehari semalam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku. Shadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian, nah sekarang tibalah saatnya kita memasuki materi, urutan, gerakan, dan bacaan sholat. Nah, adapun gerakan sholat yang pertama yaitu berdiri tegak. Berdiri dalam sholat adalah wajib bagi yang mampu. Caranya adalah dengan berdiri tegak menghadap kiblat dan pandangan mata tertuju pada tempat sujud. Ketika kita berdiri, apa yang kita baca? Ya, kita melafalkan niat solat yang akan kita kerjakan. Jadi, niat solat itu ada 5. Yang pertama, niat solat zuhur. Bunyinya adalah usolli fardal suhri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Kemudian niat salat asar, usolli fardal asri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Kemudian niat salat maghrib, usolli fardaz maghribi thalatha raka'atim mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Selanjutnya niat salat isya, usolli fardal isya'i arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Kemudian niat salat subuh, usolli fardas subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Jadi, apabila kita melakukan sholat sendiri, maka kita mengucapkan ada'an lillahi ta'ala. Apabila kita jadi makmum, kita mengucapkan ma'muman lillahi ta'ala. Dan apabila kita menjadi imam, kita mengucapkan imaman lillahi ta'ala. Gerakan sholat yang kedua yaitu takbiratul ihram. Mengangkat tangan setinggi telinga lalu membaca Allahu Akbar. Anak-anakku sekalian, gerakan sholat yang ketiga yaitu bersedekap. Bersedekap adalah meletakkan pergelangan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Di saat bersedekap, apa yang kita baca? Yang pertama, membaca doa iftitah. Bunyi doa iftitah yaitu Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin.
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, setelah itu kita lanjutkan membaca surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya kita membaca salah satu surah-surah pilihan dalam Al-Quran. Nah, kali ini Ibu akan mencontohkan bacaan surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faj'alahum ka'asfim makul. Gerakan yang keempat yaitu ruku. Lalu membaca bacaan ruku yaitu Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, dibaca sebanyak 3 kali. Gerakan yang kelima yaitu i'tidal. I'tidal adalah berdiri tegak setelah melakukan ruku. Doa yang dibaca ketika i'tidal adalah Sami Allahu liman hamidah. Setelah berdiri tegak dan kedua tangan diturunkan, kemudian dilanjutkan membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Anak-anakku yang soleh dan soleha yang masih menyaksikan pembelajaran ini dari rumah, gerakan selanjutnya yaitu melakukan sujud dengan tumaknina. Adapun bacaan sujud yaitu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, dibaca sebanyak 3 kali. Gerakan ketujuh yaitu duduk di antara 2 sujud. Posisi kaki dapat anak-anakku perhatikan di layar kalian masing-masing di rumah. Nah, adapun yang dibaca pada saat duduk di antara 2 sujud yaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, gerakan selanjutnya adalah kita melakukan sujud kedua dengan tumaknina. Bacaan sujud kedua sama dengan bacaan sujud pertama. Kemudian kita berdiri untuk melakukan rakaat yang kedua. Pada rakaat kedua dan rakaat berikutnya, gerakan dan bacaan sholatnya sesuai dengan rakaat pertama yang telah Ibu contohkan dan jelaskan tadi. Gerakan selanjutnya yaitu duduk tasyahud awal. Nah, posisi kaki anak-anakku dapat perhatikan di layar kalian semua di rumah.
Adapun bacaan tasyahud awal yaitu At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, gerakan selanjutnya yaitu tasyahud akhir. Bacaan tasyahud akhir sama dengan bacaan pada tasyahud awal. Kemudian dilanjutkan dengan membaca sholawat Nabi sebagai berikut. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Gerakan yang terakhir yaitu gerakan salam. Menengokkan kepala ke kanan dan ke kiri, lalu membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah materi yang Ibu sampaikan tentang gerakan dan bacaan sholat yang benar. Nah, adapun kesimpulan dari materi kita kali ini yaitu bahwa sholat yang benar adalah sholat yang dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan bacaan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana gerakan dan bacaan itu harus sesuai. Jangan kita melakukan sujud lalu kita membaca bacaan ruku. Jadi itu adalah gerakan dan bacaan yang salah. Nah, adapun gerakan salat meliputi yang pertama berdiri tegak, kemudian takbiratul ihram, bersedekap, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud awal dan tasyahud akhir, kemudian salam. Nah, sedangkan bacaan salat meliputi satu, niat, bacaan takbiratul ihram, bacaan doa iftitah, bacaan surah Al-Fatihah, bacaan surah pilihan dalam Al-Quran, bacaan ruku, i'tidal, bacaan sujud, bacaan duduk di antara dua sujud, bacaan tasyahud awal, bacaan tasyahud akhir, dan bacaan salam. Anak-anakku sekalian, itulah tadi materi yang Ibu sampaikan tentang gerakan dan bacaan sholat. Nah, sekarang Ibu akan memberikan pekerjaan rumah ya. Nah, silakan dicatat ya. Nah, iya, silakan dicatat di layar ya. Dan akan Ibu periksa di pertemuan minggu depan ya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar kegiatan kita pada hari ini bermanfaat bagi kita sekalian dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah materi yang sempat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Bila ada kebaikan itu datangnya dari Allah, dan bila ada kekurangan itu karena saya manusia biasa yang tak luput dari segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.